Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Safitri, saya dari kelas 3B. Di sini saya akan melakukan semester pendek pada mata kuliah bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi dan uji antibakteri Chaubella ekstrak etanolik daun seledri terhadap Sporococcus mutans pada karies gigi. Seledri adalah tanaman herbal yang mengandung kandungan kimia flavonoid, saponin, dan tanin. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan ekstrak etentolik yang dapat dikunyah dan dievaluasi secara fisik dan aktivitas antibakteri. Ekstrak etanolik dari daun seledri dirumuskan menjadi serpihan yang dapat dikunyah menggunakan metode yang dibentuk dengan konsentrasi 20 gram dan 25 gram. Formulasi ini ditandai untuk tes organoleptik, penyeragaman, penguraian tes ketebalan, dan penentuan pH. Aktivitas antibakteri yang biasa dikunyah dilakukan dengan metode difusi menggunakan Octococcus mutans. Dari formula yang dapat dikunyah ini, tidak ada perbedaan fisik yang signifikan antara rumus dan dapat diterima secara organik. Daun seledri sendiri merupakan tanaman yang mengandung flavonoid, saponin, dan tanin. Tanaman ini biasa diteliti sebagai antidokteksin, namun belum banyak penelitian yang mengenai aktivitas antibakteri daun seledri dalam formula oral. Perawatan gigi adalah penyakit jaringan gigi yang didirikan oleh kerusakan permukaan gigi, enamel, dan dentin yang menyebarkan pulpa. Hal ini disebabkan oleh bakteri yang hidup di mulut. Streptococcus mutans adalah bakteri yang dapat hidup di permukaan gigi. Bakteri dapat membuat biofilm kompleks yang umumnya disebut plak. Perawatan gigi juga merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang besar di dunia dan merupakan penyakit yang paling luas tidak menular. Berdasarkan Riskes 2018, sekitar 57,6% penduduk Indonesia memiliki masalah mulut dan gigi. Hampir 93% anak berusia 5-6 tahun memiliki karies gigi, dapat merusak, dan enamel anak-anak lebih cepat merusak. Penyakit ini berpengaruh besar atas mutu kehidupan seseorang. Ekstrak daun seledri tersendiri diketahui memiliki aktivitas antibakteri melawan Staphylococcus dysterasi 125%. Karena itu adalah konsentrasi terendah yang STIN memiliki efek antibakteri. Berdasarkan hasil tes fitokimia, etanol ekstrak merupakan daun seledri yang disebut melon, tanin, dan flavonoid. Tidak ada bedanya aroma dan enam formula yang dibuat. Penambahan dan tujuan peppermint untuk menutupi smell dari seledri. Dari pengamatan itu, aroma khas seledri dapat disamarkan dengan menggunakan peppermint. Dia diuji untuk karakter fisik termasuk organoleptik dan berat seragam. Hasil praktek fisik dapat ditampilkan di meja 3 dan nilai pH suatu persiapan oral sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme pH. Air liur normalnya adalah 5, 6 sampai 7,0 dengan rata-rata 6,7. pH optimal dari air liur untuk pertumbuhan kebanyakan mikroorganisme terutama bakteri sekitar 65, sampai 75. Berdasarkan hasil penelitian, ekstrak etanol dari daun seledri memiliki alergi bakteri menurut tabel 4. Nilai rata-rata tertinggi di aktivitas antibakteri adalah untuk kelompok kontrol positif. Diikuti oleh Fe yang adalah 9,33 dengan nilai signifikan dibandingkan dengan sekelompok kontrol negatif. Selain flavonoid dan saponin dalam ekstrak etanol dari seledri, ada juga tanin yang memiliki aktivitas antibakteri. Untuk kesimpulannya di sini adalah ekstrak etanol dari daun seledri mengandung tanin dan saponin karena senyawa antibakteri. Senyawa flavonoid memiliki 3 mekanisme seperti antibakteri, menghambat sintesis asam museat pertama pada bakteri, kedua penghambat fungsi membran subkulit dan mengurangi fluiditas membran di kawasan hidrodin dan hidrofobia hingga fluiditas lapisan luar dan lapisan dalam membran. Menurut ketiga, menghambat metabolisme energi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.